Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tidak, ya. Rea tidak bisa menerima hal ini. Ujar seorang wanita berperawakan kurus nan cantik dengan rambut lurus sebahu berwarna coklatnya. Rea menggebrak meja dan sedikit merasakan panas pada telapak tangannya, namun Rea hiraukan. Rea, ayah tidak mengajarimu berperilaku buruk saat berbicara dengan orang tua. Duduk dan cepat tanda tangani suratnya. Titah ayah Rea. Tidak, ya. Sampai kapanpun Rea tidak akan pernah mau menikah. Rea belum siap ya, ayah mengertilah. Hiks, ucap Rea lirih sambil terisak. Tangan mungilnya beranjak untuk menyeka air matanya. Bagaimanapun Rea tidak mau dikep sebagai gadis yang lemah. Ayah tetap akan menikahkanmu, cepat tanda tangani suratnya. Ayah tidak pernah mengerti Rea benci ayah. Ujar Rea lalu menyambar tasnya dan keluar dari rumahnya meninggalkan bunda dan ayahnya beserta bakalan mertuanya. Maafkan putri saya, dia masih sedikit labil. Tidak apa, saya tahu, Rea bukanlah gadis yang seperti itu, dia hanya sedikit tertekan dengan keadaan saja, ujar seorang pria paruh baya lalu tersenyum. Saya akan bersikeras membujuknya, saya yakin Rea akan menyetujuinya. Tidak perlu memaksa, jika memang Rea tidak mau ya tidak perlu dipaksa, lagian umur 20 tahun itu masih terlalu muda untuk menikah, apalagi Rea adalah seorang gadis anak perkuliahan yang masih memikirkan tugas, main bersama teman-temannya, mungkin Rea masih menginginkan menikmati masa-masa gadisnya, ujar pria itu lagi. Tapi bagaimana dengan kerja sama kita? Nanti kita bicarakan lagi, sahut pria itu. On her side, aku benci ayah, Div. Ayah tidak pernah mau mengerti, ayah hanya memikirkan perusahaan, dan perusahaan saja. Ujar Rea sambil terisak menatap temannya yang memandangnya iba. Aku tahu, Rea. Sudah ya, ujar Diva mencoba menenangkan Rea dengan menepuk pelan punggung belakangnya. Memang, sekarang perusahaan ayah tengah diambang kebangkrutan. Untuk membuatnya berdiri tegap lagi ya aku harus bersedia dinikahkan dengan kolega bisnis ayah yang akan membantu ayah, tapi apa tidak ada cara lain? Ujar Rea. Seorang anak yang berbakti itu salah satunya harus menurut pada setiap keputusan orang tua. Setiap orang tua itu menginginkan anaknya bahagia, selalu berpikir bagaimana caranya agar anaknya selalu tersenyum walau dengan cara yang sangat sederhana sekalipun. Aku tahu, Re, orang tuamu pasti tidak bermaksud untuk melukaimu atau memaksamu. Orang tuamu hanya ingin meminta tolong padamu, dan meminta kesediaanmu untuk membantu membangun perusahaannya kembali jaya. Aku di sini tidak membela orang tuamu, pun juga bukan memaksamu untuk berpikir keras, ataupun memintari, aku hanya sekadar menengahi saja, tidak lebih, ujar Diva menatap Rea dalam. Aku mengenalmu, Rea Surakaisaradisti bukanlah gadis lemah seperti ini, yang selalu menitikkan air matanya, ayo usap air matamu itu, dan lekaslah tersenyum. Pulang nanti cobalah bicara dengan keluargamu, apa tujuan ayahmu menikahkanmu dengan anak koleganya, pasti bukan hanya semata-mata karena perusahaan, Re, sambung Diva. Kamu teman terbaik terima kasih, ujar Rea lalu tersenyum hangat. Setelah Diva mengatakan hal itu Rea pamit pulang. Di perjalanan pulang, Rea melihati sekelilingnya, jalanan nampak ramai, orang-orang berlalu lalang, bergandengan dengan kekasihnya, temannya, sahabatnya, bahkan ada juga dengan orang tuanya, mungkin. Hari ini masih pukul 8 malam, omong-omong ini malam minggu. Mengingat kejadian tadi sore membuatnya semakin pusing, namun temannya Diva memberikan saran yang tepat. Rea memandangi kaleng soda di genggamannya beberapa saat yang lalu. Rea merasa sedikit haus dan mampir dahulu ke sebuah kafe yang tanpa sengaja Rea lewati. Berjalan sedikit mampu membuat kering kerongkongannya. Dari dalam kafe,
Rea melihati ramainya orang yang berlalu lalang. Mentang-mentang malam minggu, mereka bisa pamer kekasih seenaknya, gumam Rea lalu meminum minumannya lagi. Sruk, Rea melihat seorang pria duduk di meja tepat di sampingnya. Pakaiannya rapi, jas hitamnya dan sepatu pantopel yang mengkilap. Tidak lupa juga sebuah laptop yang pria itu letakkan di meja. Dapat Rea tebak pria ini adalah pria yang kaya. Pria itu mulai mendudukkan dirinya, membuka dua kancing jasnya dan membiarkan jasnya menganga. Rea terkejut ketika pria itu balik menatapnya. Pria itu ternyata sadar karena dilihati terus-menerus oleh Rea. Dengan segera Rea membuang mukanya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Rea kembali melirik ke arah pria itu dan mendapati pria itu yang tengah mengoperasikan laptopnya. Pramusaji datang untuk menghantarkan pesanan pria itu, hanya secangkir teh. Ini sih benar-benar kaum elit, gumam Rea sambil meminum minumannya lagi. Hari hampir malam, namun Rea tidak berniat untuk segera pulang. Kafe ini buka 24 jam jadi Rea bisa meninggalkan kafe sampai jam kapanpun Rea mau. Iya halo. Rea mendengar pria itu tengah mengangkat panggilan masuk. Oh maafkan saya sedikit sibuk hari ini, ujar pria itu sambil mengetik laptopnya. Ponsel pintarnya dia jepit antara bahu dan kepala. Terlihat sedikit kerepotan, pria itu menutup laptopnya dan menggenggam ponselnya. Baiklah, pulang nanti akan saya belikan, 3 cukup. Baiklah, lekaslah tidur. Ujar pria itu lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Oh astaga, saya meninggalkan dompet saya di rumah. Arsyah, ada apa denganmu? Ujar pria itu sambil menepuk pelan jidatnya. Oh namanya Arsyah, nama yang bagus, gumam Rea. Rea sekarang memang sudah tidak memandangi Arsyah, hanya saja telinganya kini sedikit ditajamkan. Rea mengambil sebuah kartu debitnya dan beranjak dari mejanya. Menghampiri pria bernama Arsyah itu sambil menyodorkan kartunya. Lain kali periksa dulu kelengkapan barang-barangmu, Pak. Ini aku pinjamkan kartuku, ujar Rea menatap Arsyah dingin. Arsyah tersenyum simpul, dirinya mulai berdiri di depan Rea. Rea yang hanya memiliki tinggi sedada Arsyah tentu saja terkejut melihat perawakan Arsyah. Arsyah sedikit mencondongkan dirinya ke arah Rea, senyum di bibirnya juga tidak luntur. Simpan saja kartumu itu gadis kecil, saya masih bisa membayar teh saya, ujar Arsyah lalu mengembalikan kartu Rea. Apa? Gadis kecil? Kamu pikir aku ini masih anak sekolahan? Ujar Rea merasa tidak terima. Saya kira begitu, memang salah. Tentu saja, serobot Rea. Arsyah mengusap rambut Rea lembut, saya tidak peduli, baiklah sampai jumpa, gadis kecil, cepatlah pulang, ayah dan ibumu pasti mencarimu sekarang, sahut Arsyah lalu beranjak pergi menenteng laptopnya. Dasar tua bangka sombong menyebalkan. Kamu pikir kamu siapa? Aku berniat menolongmu, aku jadi menyesal melakukannya. Ujar Rea sewot. Kafe tengah sepi pengunjung jadi Rea bisa berteriak tanpa takut diawasi pengunjung lain. Pria itu nampak acuh dan segera keluar dari kafe. Rea juga keluar dari kafe berniat untuk pulang dengan moodnya yang hancur karena pria bernama Arsyah itu. Rea membanting tubuhnya ke ranjang, mengingat kejadian di kafe membuat emosinya meluap-luap. Beberapa waktu lalu di mana Rea baru saja pulang dari kafe, Rea ingin membicarakan beberapa hal dengan ayahnya, namun mengingat sekarang sudah larut, Rea harus menundanya hingga esok hari. Kebetulan esok adalah akhir pekan, ayahnya sudah pasti akan full time berada di rumah. Rea mengambil ponselnya dan membukanya. Di layar ponselnya tertera sebuah nama familiar yang mengiriminya pesan hingga ratusan kali. Rea tidak terkejut, pasalnya, Rea tidak membuka ponselnya sejak kejadian pembicaraan siang tadi. From, Aris. Rea, kamu di mana? Rea, jangan buat aku khawatir. Sayang. Rea. Rea Zura. Tuh, Aris. Hei, maafkan aku karena tidak membalas pesanmu. Tidak perlu khawatir,
Aku baik-baik saja. Setelah mengetik hal itu, Rea mematikan ponselnya dan mencoba untuk tidur. Pierre Aris Yoanda, atau akrab disapa Aris adalah kekasih Rea sejak Rea masih duduk di bangku sekolah menengah. Hubungan Rea dan Aris sudah berjalan 5 tahun. Hal itu sudah membuat Aris maupun Rea sudah saling mengenal dengan keluarga keduanya. Bahkan sudah dipastikan sekitar 1 tahun mendatang, keduanya akan melaksanakan tunangan. Namun semua rencana itu kandas ketika kondisi ekonomi keluarga Rea yang nampak memburuk karena pengaruh kantor ayah Rea yang nampak menurun. Rea menghela napasnya pelan. Rea harus memberitahukan hal ini pada Aris secepatnya. Rea tidak mau jika nanti pernikahannya benar-benar terlaksana namun dirinya masih memiliki sangkut paut dengan Aris. Rea berdecak kesal merasa pusing ketika terlalu serius memikirkannya. Rea memaksa matanya untuk menutup dan mulai menyelami dunia mimpi. Serak, Rea mendengar seseorang membuka tirai jendela kamarnya dan membuat kamarnya dipenuhi sinar matahari. Rea semakin menarik selimutnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Sejujurnya Rea sendiri tidak tahu siapa yang masuk ke kamarnya. Bangun Rea, hari ini calonmu akan datang berkunjung membahas pernikahan kalian, ujar seorang wanita yang Rea yakini itu adalah bundanya. Setelah mendengar bundanya berucap sedemikian, Rea langsung membuka matanya dan duduk menatap bundanya tidak percaya. Apa? Bangun dan bersiaplah. Berdandanlah dengan cantik karena calon suamimu akan datang jam 8 nanti, ulang Bunda Rea. Rea tertawa kecil, ternyata kalian benar-benar serius akan menikahkanku. Ini demi kantor ayahmu, dan juga demi dirimu ke depannya, sayang, ucap Bunda Rea. Demi aku, Bunda bilang demi aku, ujar Rea sambil menunjuk dirinya sendiri. Hari masih pagi untuk membuat keributan, Rea. Cepatlah mandi dan berdandan, Bunda tidak akan marah kali ini karena sifat keras kepalamu itu. Nanti juga kamu akan mengerti kenapa kami menekanmu untuk segera menikah, ujar Bunda Rea lalu beranjak keluar dari kamar Rea. Yang pastinya karena perusahaan, gumam Rea. Rea menghela napasnya untuk meredam emosinya pagi ini. Hari masih pagi tapi rasa sesak sudah dirasakan oleh Rea. Kini Rea baru saja selesai mandi dan mengenakan bajunya. Rea sengaja memakai jeans hitam ketat dan kemeja rayon berwarna coklat. Tidak lupa Rea juga memakai beberapa aksesoris, seperti kalung dan cincin minimalis namun elegan. Rea sengaja memberi look mencolok untuk membuat pihak pria merasa ilfil dengannya dan menggagalkan rencananya. Selagi Rea mandi tadi, bundanya mengantar sarapan milik Rea dan meninggalkannya di meja nakas. Rea mulai memakan sarapannya sambil memainkan ponselnya, lebih tepatnya bertukar pesan dengan sang kekasih. Rea berniat akan bertemu Aris setelah pertemuan menyebalkan ini dan membicarakan semuanya, omong-omong. Tok, 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 Rea, calonmu sudah menunggu di bawah. Kamu turun ya sayang, ujar Bunda Rea dari luar kamar Rea. Iya Bunda, sebentar lagi Rea akan turun, sahut Rea. Setelah itu, tanpa menunggu lama Rea keluar dari kamarnya dan menemui calonnya itu. Ketika Rea memasuki ruang tamu, Rea melihat sepasang suami istri yang Rea temui saat kemarin, dan Rea yakini itu adalah bakalan mertuanya. Dan Rea melihat seorang pria berperawakan tinggi dengan setelan jas maronnya. Jangan lupakan urat tangannya yang sangat terlihat dan rahang tegas itu. Rea meneguk salivanya kasar. Rea benar-benar gugup ketika semua pandangan tertuju padanya. Pria itu juga tanpa sadar menatap Rea. Ketika tatapan mata Rea bertemu dengan pria itu, Rea seketika terkejut karena merasa tidak asing dengan pria itu. Pak Arsyah, bukan. Yang waktu itu bertemu di kafe. Ucap Rea mencoba menebak. Oh jadi kamu yang ingin menjadi istri saya, ujar Arsyah dingin. Matanya tidak lepas memandangi Rea dari atas sampai bawah. Bukan tanpa sebab, Arsyah merasa bingung saja. Ini pertemuan resmi dan Rea memakai pakaian yang non-formal. Rea, kembali ke kamarmu dan ganti bajumu, ujar ayah Rea namun diacuhkan oleh Rea.
Rea mendudukkan dirinya di kursi dan memangku satu kakinya. Tidak sopan sekali, gumam Arsyah pelan. Maafkan putri saya, ujar ayah Rea sedikit malu. Tidak apa, mungkin Rea lebih nyaman berpenampilan seperti itu, ujar ayah Arsyah. Ayah, apa Rea akan dinikahkan dengan pria tua bangka sombong menyebalkan sepertinya? Ayah, Rea tidak mau, protes Rea sambil menunjuk Arsyah. Bahkan saya juga tidak mau menjadikanmu istri saya, kamu masih bocah labil ingusan yang hanya tahu menghambur-hamburkan uang, sergah Arsyah. Dasar menyebalkan. Kamu pikir kamu siapa? Sok tahu menahu kehidupanku. Menjengkelkan, gumam Arsyah memutus kontak matanya dengan Rea. Sudah cukup, kalian ini apa-apaan? Sebentar lagi kalian akan menjadi sepasang suami istri. Kalian harus saling akur, tidak boleh bertengkar seperti tadi. Ujar ayah Rea menengahi. Dia saja yang mulai. Ujar Rea dengan nada tidak suka sambil menatap Arsyah. Sudah Rea, kalau kalian tetap bertengkar seperti ini, ayah kan memutuskan untuk mempercepat pernikahan kalian. Ujar ayah Rea. Itu tidak akan pernah terjadi, ya. Rea benar-benar enggan dengannya. Apa ayah melupakan Aris? Rea merasa tidak cocok dengannya, ya. Usia kita bahkan terpaut sangat jauh, dia menyebalkan, Rea pasti tidak betah dengannya, protes Rea. Siapa juga yang mau menikah denganmu, sergah Arsyah. Aku tidak mengatakan jika aku bersedia menikah denganmu ya, jadi jangan kegiran. Ujar Rea. Lagian siapa juga yang kegiran, sahut Arsyah menatap Rea sengit. Benar-benar menyebalkan. Baiklah, ayah putuskan pernikahan kalian diadakan minggu depan, tepatnya hari Rabu. Setelah ayah Rea dan diangguki oleh kedua orang tua Arsyah. Rea dan Arsyah membeku mendengar hal itu. Ayah. Sudah ayah bilang, jika kalian tetap bertengkar, maka ayah akan mempercepat acaranya, setelah ayah Rea. Aku harus bagaimana, isak Rea. Dengar sayang. Aku mengerti apa yang kamu rasakan, sudah jangan menangis ya, kita akan tetap bersama. Aku akan coba bicara dengan ayahmu, ujar Aris mencoba menenangkan sang kekasih yang menangis. Semuanya sudah tidak berarti, tanggal pernikahanku sudah ditentukan, Aris, ujar Rea sontak membuat Aris terkejut. Bagaimana bisa? Tidak, ini tidak bisa terjadi, maksudku, ayahmu tahu kan jika kita masih bersama? Kupikir iya, namun karena masalah kantor membuat ayah menjadi buta, sahut Rea. Kita pulang sekarang, aku tidak bisa menerima hal ini, Rea, ujar Aris menarik lengan Rea. Rea memberhentikan langkahnya, sudah sangat mustahil kita membujuk ayah, Riz. Keluarga calonku sudah memesan gedung untuk pernikahan, ayah sudah merencanakan segala sesuatunya. Persiapannya sudah sekitar 20%, jelas Rea. Aris, panggil Rea. Iya Rea, sahut Aris menatap Rea dengan serius. Kamu mencintaiku. Tanpa perlu kujawab pun, pasti kamu sudah tahu jika aku teramat sangat mencintaimu, Rea. Sahut Aris menggenggam kedua telapak tangan Rea dan menciumnya bergantian. Aris, jika aku menyuruhmu untuk pergi, apa yang akan kamu lakukan? Maaf, aku lebih memilih tetap tinggal dengan rasa cinta utuhku sambil menahan sakit ketika melihat kamu bersanding dengannya, Rea, jawab Aris. Bagaimana jika aku mengatakan aku sudah tidak mencintaimu lagi? Itu tidak mungkin, aku mengenalmu Rea Sura. Aku sangat mengenalmu, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Cinta kita abadi, dan akan tetap seperti itu, kan? Maafkan aku, sulit bagiku untuk mengatakannya, tapi lebih baik hubungan kita. Cukup sampai di sini saja, Riz, ujar Rea sambil menahan isakannya. Rea, aku tidak mau menyudahi. Biarkan kita tetap seperti ini walau kamu menikah dengan orang lain, tolak Aris. Itu tidak mungkin, Riz, menikah bukanlah sebuah lelucon. Cinta itu bukan berarti harus memiliki, kan? Tapi aku tidak mau, Rea, ucap Aris masih tetap menolak.
Maafkan aku, tapi kita harus melakukannya, Riz. Semoga kamu bisa menemukan wanita yang lebih baik dari aku. Dan perlu kamu tahu, aku sangat mencintaimu, ujar Rea lalu tersenyum sendu menatap Aris. Aku tahu, bahkan aku lebih mencintaimu, Rea, sahut Aris. Rea masih tersenyum dan beranjak pergi dari sana meninggalkan Aris yang nampak sangat sedih. Rea menyanggah dagunya dengan tangan kirinya, tangan kanannya masih sibuk memegang pena. Walaupun dosen tengah menerangkan, namun tidak satupun masuk ke otak Rea. Rea mendesah pelan dan berusaha membuat dirinya fokus, atensinya benar-benar teralihkan karena rencana pernikahannya dengan seorang pria yang Rea saja tidak mengenalinya. Jangankan suka, melihat mukanya yang cuek saja sudah membuat Rea tidak nyaman. Hati Rea teriris ketika mengingat di mana hubungannya dengan Aris kandas begitu saja. Rea benar-benar sudah teramat jatuh pada Aris, sehingga membuat Rea enggan dengan orang lain. Rea terlalu sibuk dengan pikirannya sehingga tidak sadar jika dosen tadi sudah keluar karena kelasnya telah usai. "Re, malam nanti kita mau hangout, you mau ikut?" ujar seorang gadis yang mendekati Rea. Dila Fazah Sabrina, merupakan salah satu teman Rea yang bisa terbilang cukup kaya. Dila bahkan lebih fasih menggunakan bahasa Inggris daripada teman-teman lainnya, karena dulunya international school. Dila bahkan memiliki banyak teman karena orangnya yang welcome dan mudah bergaul, namun bicaranya terkadang sering bercampur dengan bahasa Inggris dan hal itu membuat keunikan tersendiri. "Boleh," sahut Rea antusias. Bagaimanapun Rea butuh menyegarkan pikirannya, mungkin dengan sedikit bermain dengan temannya akan membantu otaknya lebih fresh. "Oke, nanti malam jam 7 sama Diva jemput you harus sudah siap," ujar Dila. "Siap komandan," sahut Rea. Berhenti bersifat kekanak-kanakan, Arsyah, ujar ayah Arsyah menatap putranya yang masih duduk di kursi kerjanya. "Tapi ayah, Arsyah tidak mau, Rea Sura terlalu labil, bagaimana nanti dengan kehidupan rumah tangga kami? Dan perlu ayah ingat, Arsyah sudah memiliki Prima," ujar Arsyah meremat pena di genggamannya. "Sudahi hubunganmu dengan Prima dan menikahlah dengan Rea Sura," titah ayah Arsyah. Arsyah tertawa pelan mendengar penuturan sang ayah, segampang itu ayah menyuruh berhenti. "Usiamu sudah cukup untuk bercanda. Dan sekarang waktunya serius, maka ayah minta kamu sudahi hubunganmu dengan Prima dan menikahlah dengan Rea. Ayah yakin Rea adalah gadis manis yang sejujurnya paham mengenai pria keras kepala seperti dirimu. Kenapa harus Rea? Ayah bisa meminta Arsyah untuk menikahi Prima, kan? Dan bisakah kamu tidak membantah perintah ayah?" sergah ayah Arsyah. Arsyah membantah juga karena Arsyah merasa ini tidak adil. "Ayah, selama ini Arsyah selalu menurut pada ayah. Saat Arsyah masih duduk di bangku sekolah dulu, Arsyah dituntut untuk pintar, les segala macam mata pelajaran. Apa Arsyah pernah mengeluh? Tidak kan? Arsyah tidak ingin kuliah, tapi Arsyah diminta untuk kuliah di luar negeri jauh dari keluarga Arsyah. Apa Arsyah juga pernah mengeluh? Tidak juga kan?" "Iya. Setelah kuliah Arsyah ditekan untuk mempelajari tentang kantor, itu juga atas permintaan ayah." Arsyah menurut, hingga sekarang Arsyah bisa memegangnya sendiri. Prima juga wanita pilihan ayah. Ayah kenalkan pada Arsyah 3 tahun lalu. Arsyah menolak, namun seiring berjalannya waktu, Arsyah menerima Prima dan tidak akan membiarkan Prima lepas dari genggaman Arsyah. Lalu sekarang, ayah meminta Arsyah untuk melepas Prima. "Maaf ayah, Arsyah tidak bisa," ujar Arsyah panjang lebar. Ayah Arsyah berbalik membelakangi Arsyah, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana hangatnya. "Segera temui Prima dan bicaralah, ayah tunggu kabar baiknya makan malam nanti." "Kenapa ayah tidak mau mengerti Arsyah?" "Terserah apa katamu, namun jika nanti kamu tidak segera menyudahinya, ayah akan menghubungi keluarga Prima sendiri," ujar ayah Arsyah dengan nada serius dan beranjak pergi dari ruangan Arsyah.
Brak, krak. Arsyah memukul kaca di sampingnya hingga pecah. Bahkan darah menetes dari tangannya karena beberapa sayatan. Namun Arsyah nampak acuh saja dan mengusap rambutnya kasar. Dirinya nampak frustrasi karena titah sang ayah yang tidak bisa dibantah sekalipun. Namun, Arsyah akan tetap bertemu dengan Prima sore nanti dan membicarakannya. Asteris. Sruk. Rea mendudukkan dirinya di sofa menaruh tas jinjingnya di meja dekat sofa. Rea baru saja pulang dari kampusnya. Rea memandangi pergelangan tangannya yang sedikit memerah karena ulah Aris. Hari ini sedikit melelahkan baginya, karena ketika hendak pulang tadi, mobil Rea dihadang oleh Aris. Aris berdiri tepat di depan mobilnya, mengambil alih jalan membuat mobil Rea tidak bisa maju. Dapat Rea lihat, wajah Aris memerah karena menahan teriknya panas matahari dan juga menahan marahnya. Saat itu juga Rea turun dari mobilnya dan menghampiri Aris. Namun kejadian tidak terduga terjadi. Aris berhasil membuat Rea mengumpat akan dirinya ketika pergelangan Rea dicengkeram dan ditarik paksa oleh Aris dan dibawa entah kemana. Untungnya beberapa mahasiswa yang masih berkeliaran di area kampus membantu Rea untuk lepas dari Aris dan saat itu juga Rea langsung beranjak pergi meninggalkan kampusnya. Aris akhir-akhir ini menjadi aneh, menyeramkan, gumam Rea. Rea, kamu sudah pulang. Ujar Bunda Rea sambil menuruni tangga. Iya bun, sahut Rea. Kalau begitu makan siang dahulu, gih. Bunda sudah membuatkan beberapa menu kesukaan Rea. Benar nih bun. Iya sayang, sahut Bunda Rea sambil mengusap rambut Rea dengan sayang. Baiklah, Rea akan makan sekarang, pungkas Rea lalu beranjak ke ruang makan. Rea menarik kursi makannya dan duduk. Membalikkan piring Yabek berada di hadapannya. Bunda Rea mengisi piring Rea dengan nasi dan mengambilkan beberapa lauk pauk untuk Rea. Makan yang banyak, Bunda akan menyiram tanaman dahulu, ya. Bunda tidak makan. Bunda sudah makan sebelum kamu pulang tadi. Oh iya, besok hari Minggu, kan? Iya bun, sahut Rea. Ayah memintamu untuk pergi dengan Arsyah. Untuk memesan cincin pernikahan kalian, ujar Bunda Rea. Rea sedikit terkejut hingga tersedak bahkan terbatuk-batuk. Dengan segera Rea mengambil gelas minumnya dan menenggaknya hingga tandas. Rea baik-baik saja? Tanya Bunda Rea merasa khawatir. Rea mengangguk saja dan tersenyum. Bun, bisa tidak kita batalkan saja rencananya? Kenapa begitu? Ayahmu sudah menyiapkan semuanya, sayang. Bun, bagaimana dengan kuliah Rea? Rea juga masih ingin keluar bareng teman-teman Rea. Rea masih menginginkan kebebasan tanpa kekangan, ujar Rea memasang wajah memelasnya. Besok bicarakan dengan Arsyah ya sayang. Maafkan Bunda tidak bisa berbuat apapun, tapi Bunda yakin, ayah melakukan hal ini itu karena ayah sayang sama Rea. Dan besok ayah dengan Bunda akan pergi pagi-pagi sekali untuk mengecek gedung pernikahanmu nanti, ujar Bunda Rea lembut. Rea menatap manik mata bundanya dan tersenyum simpul. Iya bun, Rea paham, pungkas Rea. Apa maksudmu? Ujar Prima sambil menghempaskan genggaman tangan Arsyah pada tangannya. Ayah yang meminta saya, Prima, bahkan saya sudah membantah berkali-kali namun ayah tetap kukuh, jelas Arsyah. Apa ini hasil dari hubungan kita selama bertahun-tahun, Arsyah? Maafkan saya juga sangat frustrasi memikirkannya, ujar Arsyah. Prima menghela napasnya jengah, Prima memandang pria di depannya, mata pandanya semakin terlihat, rambutnya tidak serapih dulu, dapat Prima tebak Arsyah benar-benar tidak menemukan titik terang di masalah kali ini. Lalu, mau dikemanakan diriku? Tanya Prima. Maafkan saya, sungguh maafkan saya, ucap Arsyah merasa sangat bersalah pada Prima. Aku kecewa padamu, gumam Prima menekankan semua kalimatnya dan beranjak pergi meninggalkan Arsyah. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. Teriak Rea menyanyikan sebuah lagu dari penyanyi kesukaannya. Saat ini Rea tengah berkaraoke ria dengan ketiga temannya. Rea benar-benar meluapkan amarahnya pada mic di genggamannya. Keempat gadis itu menyanyikan banyak lagu untuk menghabiskan malam bersama. Wahyu kagum dengan suara Yu, benar-benar bagus saat Yu menyanyikan lagu Without Me, ujar Dila menatap Rea dengan binaran matanya. Benarkah? Bukankah suaraku standar saja? Ucap Rea merasa bingung karena tanggalan Dila yang sedikit berlebihan. Saat ini keempat gadis perkuliahan itu tengah berjalan menuju sebuah kedai. Keempatnya merasa haus setelah acara teriak-teriak tadi saat karaoke. Setelah menemukan sebuah kedai yang menarik menurut mereka, mereka memasukinya dan mulai memesan beberapa menu makanan dan minuman. Dert. Rea keluar sebentar, ada yang menghubungi Rea, ujar Rea dan diangguki oleh teman-temannya. Iya bun, Rea, kenapa tidak kunjung pulang? Hari sudah jam 10:30, loh. Rea pulang sedikit larut, bun, tidak apa, kan? Baiklah, hati-hati. Memangnya Rea sedang berada di mana? Biar bunda hubungi Arsyah untuk menjemputmu, ya. Rea sedang di pusat kota, di sebuah kedai di persimpangan. Ah tidak usah, bun, Rea ikut nebeng dengan teman Rea saja, tolak Rea. Tidak ada penolakan. Tep, pip, bun, halo bunda. Rea mendesah pelan ketika bundanya dengan tiba-tiba menutup sambungannya. Rea abai saja dan kembali menemui teman-temannya. Re, kamu sudah merasa lelah? Wajahmu pucat sekali, tanya Diva merasa khawatir pada Rea. Tidak kok, aku baik-baik saja, jawab Rea enteng karena memang Rea tidak merasa sedang sakit. Apa sebaiknya kita pulang saja? Usul Friska. Sungguh aku merasa baik, kalian tidak perlu khawatir, ujar Rea. Are you serious? Sebaiknya kita pulang sekarang, kita antar Yu pulang, usul Dila. Kalian lanjutkan saja makannya, aku sungguh baik-baik saja. Apa ada sesuatu yang membebani pikiranmu? Tanya Friska. Ah tidak ada kok, sahut Rea sambil tertawa kecil. Bagaimana dengan pernikahan BM-mu? Celetuk Friska. Friska, kamu apa-apaan sih? Hal itu masih sangat sensitif bagi Rea, tegur Diva. Ah, maafkan aku. Ketiga teman Rea memang sudah mengetahui tentang pernikahan Rea yang akan diadakan minggu depan. Itu karena Rea yang menceritakannya. Awalnya ketiganya merasa terkejut. Ketiganya juga hendak membantu untuk membujuk ayah Rea untuk menggagalkan pernikahan Rea. Namun Rea menolak karena Rea tahu hal itu tidak akan berhasil. Kring. Lonceng pintu masuk berbunyi pertanda pelanggan baru masuk. Keempat gadis itu melirik ke pintu masuk dan menemukan seorang pria yang baru saja memasuki kedai. Astaga, lihat, he is so handsome, ujar Dila. Kamu ini, lihat pria tampan dikit, langsung dilirik, kelakar Diva. Cuci mata, Diva, sahut Dila. Lihat, pria itu mulai mendekati meja kita, ujar Friska menatap setiap wajah temannya. Semuanya nampak tremor namun tidak dengan Rea yang memasang wajah acuhnya. Permisi, ujar pria itu. Hei tampan, kamu sendiri saja ke sini. Tanya Friska sambil memainkan alisnya genit. Pria itu mengerutkan keningnya bingung. Sudah, kalian ini, ujar Rea lalu beranjak pergi sambil menarik lengan pria itu. Loh, Rea, dia calon suamiku. Dia calon suamiku, ujar Rea sontak membuat ketiga temannya menatapnya tidak percaya. What? Aku sudah dijemput, aku pulang dulu ya, ucap Rea pamit pada ketiga temannya yang masih melongo. Rea keluar dari kedai itu dengan menarik lengan Arsyah. Sesampainya di luar, Rea menghempaskan lengan Arsyah dan menghela napasnya. Bunda yang menyuruhmu menjemputku? Tanya Rea menatap Arsyah yang masih berdiri di sampingnya. Tentu saja, ayo masuk ke mobil saya akan mengantarmu pulang, saya sibuk malam ini, ujar Arsyah berjalan ke mobil dan masuk begitu saja. Menyebalkan, gumam Rea, masih untung saya masih mau menjemputmu,
ujar Arsyah menurunkan sedikit kaca mobilnya. Iya, terima kasih, sahut Rea malas lalu masuk ke mobil Arsyah. Rea terkejut ketika Arsyah mendekatinya. Seketika tubuh Rea kaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jarak wajah keduanya sangat dekat, bahkan hanya beberapa centi saja. Dapat Rea lihat wajah Arsyah lebih jelas, rambut hitamnya harum, warna pupil mata Arsyah itu coklat, hidungnya mancung, bibirnya tebal dan nampak lembab, bulu matanya juga panjang membuat kesan manis walau sikap yang ditunjukkan Arsyah lebih dominan galak. Pasang sabukmu, saya tidak mau ditanyai yang macam-macam jika nanti dahimu memar, ujar Arsyah lalu memasang sabuk Rea. Rea mendadak tremor karena Arsyah yang tiba-tiba seperti tadi. Rea berdehem pelan untuk menghilangkan rasa canggungnya. Terima kasih, gumam Rea. Setelah memastikan Rea sudah aman, Arsyah melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menjauhi kedai. Kamu pasti sudah diberitahu oleh Bunda jika besok pergi keluar dengan saya. Iya, sahut Rea singkat. Saya akan menjemputmu jam 9 dan usahakan sudah siap, karena saya benci menunggu, ujar Arsyah dan diangguki oleh Rea. Beberapa saat kemudian, keduanya sudah sampai di depan rumah Rea. Rea keluar dari mobil Arsyah, begitu pun dengan Arsyah. Arsyah mengikuti Rea masuk ke rumah Rea. Kenapa kamu mengikutiku? Saya harus pulang, dan saya ingin memberitahu Bunda karena telah berhasil menjemputmu. Saya juga akan pamit pada Bunda, sahut Arsyah. Tidak perlu, aku bisa menyampaikannya. Apakah itu hal yang sopan? Tanya Arsyah sontak membuat Rea diam tidak berkutik. Setelah melihat keterdiaman Rea, Arsyah masuk ke rumah Rea dan menemui Bunda Rea. Beberapa saat kemudian, Arsyah keluar dengan Bunda Rea. Terima kasih Arsyah. Sama-sama Bunda, kalau begitu Arsyah pamit, ucap Arsyah tersenyum simpul. Iya, hati-hati ya nak, salam untuk kedua orang tuamu, ujar Bunda Rea. Iya Bunda. Setelah kepergian Arsyah, Bunda Rea menepuk pelan pundak Rea. Kamu beruntung punya calon suami sebaik Arsyah, ujar Bunda Rea. Rea mengerutkan keningnya bingung, apa kata bundanya? Arsyah itu baik. Sepertinya Bunda Rea tidak tahu sifat asli Arsyah. Rea mengangguk saja untuk menanggapi bundanya dan segera pergi memasuki kamarnya. Rea harus segera tidur agar besok tidak telat bangun. Besoknya, Rea benar-benar terlambat bangun. Setengah jam lagi, Arsyah akan menjemputnya namun Rea baru saja akan pergi mandi. Kenapa bundanya tidak membangunkannya? Astaga, Rea baru mengingatnya. Bunda dan ayahnya pergi pagi-pagi sekali untuk mengecek gedung pernikahannya yang akan diadakan minggu depan. Pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu, dan sekarang hari Minggu, berarti sekitar 2 hari lagi. Waktu terasa cepat sekali, gumam Rea. 15 menit kemudian, Rea baru saja keluar dari kamar mandi dan sedang memakai pakaiannya. Rea hanya mengenakan mini skirt jeansnya dipadu dengan kaos warna putih. Rea mulai duduk di depan meja riasnya untuk mengeringkan rambut sebahunya dan sedikit bersolek, tidak terlalu tebal. Rea hanya membuat dirinya sekiranya tidak terlihat pucat saja. Setelah selesai, Rea menyemprotkan parfum di beberapa bagian tubuhnya. Untuk bagian rambut, Rea hanya membiarkan rambut coklat almondnya tergerai begitu saja. Rea terburu-buru mengambil ponselnya, menyalakannya dan jamnya sudah menunjukkan pukul 9 kurang 5 menit. Rea segera memakai sepatu kets putihnya dan keluar. Rea berlari kecil memburu pintu dan ketika Rea membuka pintu, Rea melihat Arsyah sudah berdiri dengan angkuh di depannya. Rea tidak berani menatap mata Arsyah dan hanya menunduk. Sudah saya bilang, saya benci menunggu, tapi kamu membuat saya menunggu 10 menit di sini, ujar Arsyah dingin. Hanya 10 menit, Om, sahut Rea lalu berlalu pergi melewati Arsyah. Hanya katamu, waktu saya adalah uang, dan kamu menyia-nyiakan waktu berharga saya. Dasar pria cerewet menyebalkan, gumam Rea pelan. Jadi mau berangkat apa tidak?
Jika tidak aku akan kembali masuk dan melanjutkan tidurku, ucap Rea dan langsung mendapat tatapan menusuk dari Arsyah. Gadis menjengkelkan, masuklah ke mobil, titah Arsyah. Rea mengumpat di dalam hati dan menutup pintu rumahnya lalu masuk ke mobil Arsyah. Rea menatap Arsyah yang tengah asik menyetir sambil bersiul. Ria, kenapa memandangi saya begitu? Saya tahu saya tampan, ujar Arsyah. Selain angkuh dan menyebalkan, ternyata kamu juga memiliki tingkat kepedean di atas rata-rata, ujar Rea lalu membuang wajahnya ke arah samping kirinya. Deret. Iya halo, sedang di mana? Kenapa tidak membalas pesanku? Saya sedang keluar, mungkin siang nanti saya senggang, kenapa? Kenapa? Kamu bertanya kenapa? Dasar menyebalkan. Iya sayang, maafkan saya. Nanti siang saya akan mengajakmu keluar, ya, ujar Arsyah. Baiklah, sudah dulu ya. Pip, Arsyah mematikan sambungannya dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku blazer abu-abunya. Rea terkejut ketika kata sayang keluar dari mulut Arsyah, apa jangan-jangan Arsyah memiliki kekasih sebelum Rea? Tanpa Arsyah sadari, Rea tertawa pelan, entah kenapa dadanya terasa sesak. Pria yang akan menjadi suaminya masih memiliki hubungan dengan wanita lain. Saya tahu, kamu terkejut, tapi setelah menikah nanti, biasakan hal itu. Maksudmu, aku harus membiasakan diri melihatmu bersama wanita lain, begitu? Dia kekasih saya, dan akan tetap terus seperti itu. Kamu gila. Istri mana yang mau diam ketika suaminya bermain di belakangnya? Tanya Rea sambil sedikit tertawa. Pernikahan ini hanya karena bisnis, bahkan saya tidak menyukaimu, kamu juga pastinya tidak menyukai saya, bukan? Rea membuang wajahnya ke arah lain, mencoba menutupi wajahnya. Air mata perlahan mulai jatuh, tanpa Rea sadari, entah karena apa, Rea tidak tahu. Kenapa Rea bisa merasa sesesak ini? Batinnya menjerit sakit. Padahal Arsyah belum resmi menjadi suaminya. Arsyah memarkirkan mobilnya di depan toko perhiasan. Arsyah membuka pintu mobilnya dan keluar, begitu juga dengan Rea. Rea mengikuti Arsyah memasuki toko itu dan duduk di sebuah bangku yang sudah disediakan. Selamat datang dan selamat pagi Pak Arsyah, ingin mencari apa? Tanya pelayan toko itu ramah. Tolong carikan sepasang cincin pernikahan yang unik, sahut Arsyah. Pelayan itu mengangguk dan segera mencari, ini ada sepasang cincin pernikahan yang sangat unik, dan ini adalah barang satu-satunya di toko kami. Silahkan dilihat, Pak. Arsyah melihat cincinnya dengan teliti, cincin itu terlihat elegan dengan satu buah mata berlian di tengah, untuk cincin mempelai pria, dan mata berlian melingkar untuk cincin mempelai wanita. Ini lumayan unik, saya mengambil yang ini saja, kamu setuju kan, Re? Tanya Arsyah pada Rea yang masih terdiam. Rea mengangguk saja untuk mengiyakan. Moodnya sangat hancur mengingat kejadian di mobil tadi. Untuk namanya, inisial saja, sahut Arsyah lalu diangguki oleh pelayan itu. Baik, nanti kami akan segera kirimkan sepasang cincinnya besok. Terima kasih, sahut Arsyah lalu mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan salah satu black card miliknya. Rea tidak terkejut dengan hal itu, Rea juga pasti sudah tahu jika calon suaminya ini sangat kaya. Setelah melakukan pembayaran, Arsyah dan Rea keluar dari toko itu dan kembali ke mobil. Kita pulang, ujar Arsyah dan dibalas deheman pelan dari Rea. Ada apa denganmu? Tidak ada, ayo jalankan mobilnya, aku ingin pulang, sahut Rea sambil mengusap pipinya yang basah. Kamu menangis? Tidak, tadi sedikit kelilipan saja, sangkal Rea. Coba saya lihat, ujar Arsyah menarik sebelah lengan Rea untuk menatapnya. Jantung sialan, teriak Rea dalam hati ketika Rea merasa degupan jantungnya yang cepat saat dirinya bertatapan dengan Arsyah. Arsyah melihati mata Rea dengan teliti, tidak ada apa-apa kok, nanti juga sembuh, ujar Arsyah menjauhkan dirinya dari Rea.
Arsyah menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Kita cari restoran dahulu, saya tahu kamu belum sarapan, ujar Arsyah. Rea yang merasa Arsyah peduli padanya seketika membuat hatinya menghangat, namun rasa hangat itu sementara. Hati Rea teriris ketika mengingat Arsyah yang masih memiliki hubungan dengan wanita lain. Aku tidak lapar, langsung pulang saja, ujar Rea. Kalau begitu kita keliling di mall, mau? Saya rasa kamu sedang memikul beban pikiran yang berat, jadi apa salahnya membuatmu senang, ujar Arsyah. Arsyah itu pria pengertian, hanya saja Rea masih tidak terima mengenai hubungan lain Arsyah dengan wanita lain. Arsyah memberhentikan mobilnya di depan sebuah gedung mall yang lumayan besar. Arsyah keluar dari mobil, begitu juga dengan Rea. Arsyah menggandeng tangan Rea dan mulai memasuki mall. Sekarang di luar tengah hujan lebat, Rea bersyukur karena ketika hujan turun dirinya sudah berada di dalam mall. Rea melihat Arsyah yang tengah memainkan ponselnya sambil berjalan. Sesekali Rea meniupkan nafasnya yang hangat pada kedua telapak tangannya yang mendingin. Rea terkejut ketika Arsyah memberikan blazernya untuk Rea. Tidak sampai di situ, Arsyah juga mengamit tangan Rea dan menggenggamnya erat, untuk menyalurkan kehangatan. Kamu kedinginan, tanya Arsyah dan diangguki oleh Rea. Lain kali, gunakan pakaian yang sedikit tebal, sekarang sudah masuk musim hujan, hawa dingin akan menyiksamu kapanpun dan dimanapun, peringat Arsyah. Rea mengangguk saja, Rea merasa tangan besar Arsyah yang menggenggamnya terasa sangat hangat. Rea menjadi bingung akan Arsyah, sikapnya sangat random, kadang berubah menjadi cuek, terkadang cerewet, terkadang galak, terkadang lembut. Rea merasa sekarang dirinya sudah mulai menerima Arsyah, dan sedikit demi sedikit melupakan Aris, namun Rea merasa Arsyah memainkan perasaannya. Arsyah akan membuatnya jatuh pada pesonanya, namun setelahnya Arsyah juga bisa membuatnya kecewa. Dert, halo. Hari sudah siang, katanya mau keluar denganku. Maafkan saya, sepertinya hari ini saya akan full time bareng Rea Sura. Nanti kapan-kapan kita keluar, ya, sahut Arsyah. Menyebalkan, aku sudah berdandan dengan cantik. Maafkan saya, aku akan menerima permintaan maafmu itu, tapi dengan satu syarat. Baiklah, katakan, sahut Arsyah. Gucci telah mengeluarkan produk baru. Aku menginginkannya, ucap Prima. Baiklah, apapun untukmu. Pip, Arsyah memasukkan kembali ponselnya di dalam saku celananya. Rea mau apa? Tanya Arsyah menatap Rea yang terdiam. Aku mau duduk, sahut Rea singkat. Setelah mendengar hal itu, Arsyah memutar pandangannya dan melihat sebuah kursi di sebuah tempat yang menjual beberapa dasi dan baju wanita. Di sana ada kursi. Ayo kita ke sana, ajak Arsyah dan diangguki oleh Rea. Rea mendudukkan dirinya, Rea sedikit merasa lelah. Arsyah juga tidak tahu pergi kemana. Rea memainkan ponselnya dan mendapat notifikasi pesan masuk dari teman-temannya, yang Rea yakini pasti teman kumpulnya semalam, dan Rea juga bisa menebak, beberapa dari mereka pasti akan menanyakan mengenai Arsyah, calon suaminya itu. Beberapa saat kemudian, Arsyah menghampiri Rea yang masih duduk, dan diikuti oleh beberapa SPG di belakangnya sambil membawa beberapa baju wanita. Pilih mana yang kamu suka, ini baju terbaik di sini, ujar Arsyah. Rea tergagap dan membuatnya tidak bisa memilih. Rea melihat bandrol dari salah satu baju itu, harga dari satu baju itu yang Rea pegang adalah 30 juta. Ini terlalu mahal untuk Rea, hanya untuk sepasang baju. Om, ini terlalu mahal, ujar Rea. Pilih saja, Rea, tita Arsyah. Rea tidak bisa memilih, ucap Rea. Baiklah kalau begitu, saya mau semua yang kalian bawa itu, ujar Arsyah sambil menyodorkan sebuah black card-nya dan membuat Rea melongo di tempat. Tapi Om, sela Rea. Tidak ada tapi-tapian. Kamu suka, kan? Sergah Arsyah. Rea kembali dibuat tercengang oleh ucapan Arsyah.
Rea memilih diam tanpa menyahuti Arsyah dan beberapa saat kemudian para SPG itu kembali sambil membawa banyak sekali paper bag berisi baju-baju Rea. Ini barangnya, Pak Arsyah. Terima kasih telah berbelanja dan semoga harimu menyenangkan, ujar salah seorang SPG sambil tersenyum. Arsyah mengambil alih paper bagnya dan membawanya sambil menarik lengan Rea untuk segera pergi. Apa Rea menginginkan sesuatu lagi? Tanya Arsyah. Rea menggeleng pelan, dan Arsyah mengangguk saja. Kalau begitu kita pulang sekarang, ujar Arsyah. Keduanya telah keluar dari mall. Arsyah memasuki mobilnya dan diikuti oleh Rea. Arsyah menaruh paper bagnya di jok bagian belakang lalu menghidupkan mesin mobilnya. Sebentar, ini bagaimana sih? Tanya Rea menatap Arsyah bingung. Bagaimana apanya? Tanya Arsyah balik sambil memasang sabuknya. Kita hanya pergi keluar itu untuk memesan cincin pernikahan, kan? Tapi kenapa malah pergi shopping? Tanya Rea merasa bingung. Sekali-kali, tidak apa, Re, sahut Arsyah. Aku jadi bingung, yang suka menghambur-hamburkan uang itu aku atau kamu sih? Tanya Rea dengan nada serius, bahkan kerutan di keningnya juga terlihat. Saya tidak menghambur-hamburkan uang, saya hanya ingin membuat senang wanita saya, jawab Arsyah enteng. Dan kamu pikir rasa senangnya aku itu dengan barang mahal seperti itu? Dengan uang seperti itu, memangnya salah? Pacar saya Prima saja sangat senang jika saya membelikannya barang mahal, ujar Arsyah. Rea ya Rea, Prima ya Prima. Lagian urus saja pacarmu itu. Bukannya katamu kita ini menikah hanya karena bisnis. Aku merelakan putus dari kekasihku yang bahkan hubungan kami jauh lebih lama darimu. Hubungan kami 5 tahun lamanya tetapi kandas karena perjodohan konyol ini. Aku menghargai perasaanmu sebagai suamiku nantinya yang walaupun tidak ada setetes pun rasa suka padaku. Tapi kamu, dengan seenak jidat bertelepon Ria di depanku yang statusnya sebentar lagi akan resmi menjadi istrimu, jadi siapa yang lebih labil di antara kita? Usia memang tidak boleh dibawa-bawa, tapi mohon maaf kali ini aku harus mengatakannya, jika ternyata kamu lebih labil dariku, bahkan pola pikirmu saat ini masih seperti anak sekolah menengah pertama, ujar Rea panjang lebar. Kamu menyukai saya? Tanya Arsyah. Rea sontak terkejut karena pertanyaan mematikan yang Arsyah ajukan. Belum, hanya saja aku menghargaimu, sebentar lagi status kita akan berubah, jadi aku harus bisa beradaptasi, sahut Rea. Dapat Arsyah lihat gadis itu nampak menahan emosinya, dilihat dari Rea yang berkali-kali menghela napasnya untuk menetralisir segala rasa emosinya. Dan wajahnya yang nampak memerah, bahkan air matanya kembali jatuh setetes demi setetes. Baguslah, dan saya harap kamu tidak akan pernah menyukai saya, ujar Arsyah. Kenapa? Karena perasaan saya sudah paten sama satu wanita, yaitu Prima, jadi kontrol perasaanmu jangan sampai menyukai saya, karena hal itu akan membuatmu sakit saja nantinya, sahut Arsyah. Pria bodoh. Bersambung.